Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bizri, NIM 2412111037 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Dalam video ini saya akan membahas mengenai komunikasi politik di era digital. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi membuat komunikasi politik semakin cepat dan luas. Informasi politik dapat menyebar hanya dalam hitungan detik melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, maupun Twitter. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi politik bekerja, bagaimana media membentuk opini publik, bagaimana partai politik menjalankan fungsinya, serta apa saja tantangan komunikasi politik di era digital saat ini. Oke, selanjutnya sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi politik. Secara sederhana, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, maupun berbagai kepentingan yang ada di dalam kehidupan politik. Komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau politisi saja, banyak pihak yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama adalah pemerintah dan para politisi yang berfungsi sebagai penyampai pesan politik. Yang kedua adalah media massa yang berperan sebagai sarana penyebaran informasi. Yang ketiga adalah masyarakat yang menerima informasi sekaligus memberi tanggapan terhadap berbagai isu politik. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Media membutuhkan pemerintah sebagai sumber informasi, sementara masyarakat memberikan respon yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Melalui komunikasi politik, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, sedangkan pemerintah dapat mengetahui aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas komunikasi politik sangat menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan antara media dan politik. Media memiliki posisi yang sangat penting dalam komunikasi politik karena media menjadi saluran utama untuk penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketika terjadi suatu peristiwa politik, masyarakat umumnya mengetahui informasi tersebut melalui media. Misalnya, ketika ada pemilihan umum, pergantian jabatan, penyusunan kebijakan baru, ataupun kasus korupsi, masyarakat memperoleh informasi tersebut melalui media massa maupun media digital. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mampu mempengaruhi cara masyarakat melihat suatu peristiwa. Misalnya, ketika media terus-menerus memberitakan suatu isu, maka masyarakat akan menganggap isu tersebut sebagai hal yang sangat penting. Inilah yang dikenal sebagai teori agenda setting. Contoh, ketika media banyak memberitakan tentang kenaikan harga bahan pokok, maka masyarakat akan menganggap isu tersebut sebagai persoalan utama yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Selain itu, media juga memiliki fungsi sebagai pengawas pemerintah. Media membantu masyarakat mengetahui apakah pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Karena itulah, media sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Namun di sisi lain, media juga menghadapi berbagai tantangan. Terkadang media mendapatkan tekanan politik atau kepentingan ekonomi sehingga sulit untuk tetap netral dan objektif. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat bisa menjadi tidak seimbang karena masyarakat harus memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah percaya terhadap semua informasi yang diterima.
Selanjutnya ada pendapat umum dan opini publik. Pendapat umum merupakan pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kehidupan politik, opini publik sangat penting karena dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Bahkan, dalam sejarah dunia, banyak pemimpin kehilangan kekuasaannya karena kehilangan dukungan dari masyarakat. Opini publik dapat muncul karena adanya suatu peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, kenaikan harga BBM, kasus korupsi, kebijakan pendidikan, atau berbagai isu lainnya. Ketika masyarakat mulai membicarakan isu tersebut, kemudian media ikut memberitakannya, maka secara perlahan akan terbentuk opini publik. Saat ini membentuk opini publik menjadi jauh lebih cepat karena adanya media sosial. Jika dahulu masyarakat harus menyampaikan pendapat melalui surat kabar atau demonstrasi, sekarang masyarakat cukup menulis komentar, membuat video, atau mengunggah pendapatnya melalui media sosial. Akibatnya, opini publik dapat berkembang dengan sangat cepat. Karena itu pemerintah perlu memahami opini publik agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah mengabaikan opini publik, maka dapat muncul penolakan bahkan konflik sosial. Selanjutnya adalah partai politik dan pemilu. Partai politik merupakan organisasi yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam sistem pemerintahan. Partai politik dapat dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi kepada partai politik, kemudian partai politik memperjuangkan aspirasi tersebut melalui kebijakan dan program kerja. Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi penting lainnya. Pertama, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan rekrutmen politik untuk mencari calon pemimpin yang akan menduduki jabatan publik. Yang ketiga, menyalurkan berbagai kepentingan masyarakat. Yang keempat, membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dalam proses pemilu, partai politik menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Mereka melakukan kampanye melalui media massa, media sosial, debat publik, hingga kegiatan tatap muka secara langsung. Tujuannya adalah meyakinkan masyarakat agar memilih calon yang mereka usung. Karena itu, komunikasi politik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah partai. Selanjutnya ada etika komunikasi politik di era digital. Perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat dalam komunikasi politik. Informasi dapat disebarkan dengan cepat dan masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran berita hoaks atau berita palsu. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Selain itu, terdapat juga masalah ujaran kebencian, fitnah politik, manipulasi informasi, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, etika politik menjadi sangat penting. Setiap aktor politik harus menyampaikan informasi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum mempercayai suatu informasi, kita perlu memeriksa sumber terlebih dahulu. Dengan cara tersebut, komunikasi politik dapat berjalan secara sehat dan mendukung perkembangan demokrasi yang lebih baik. Selanjutnya, ada studi kasus dan pendapat pribadi. Menurut saya, salah satu contoh komunikasi politik yang paling jelas dapat dilihat pada pemilu yang berlangsung di Indonesia. Saat ini, media sosial menjadi alat utama dalam kampanye politik. Banyak kandidat menggunakan TikTok, Instagram, dan YouTube untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Strategi ini cukup efektif
karena sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial dibandingkan media konvensional. Namun, penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijak karena dapat menjadi sarana penyebaran berita hoaks dan informasi yang menyesatkan. Karena itu, masyarakat harus mampu menjadi pengguna media yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dari materi yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Media berperan menyampaikan informasi dan membentuk opini publik. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sementara opini publik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dan keberlangsungan kekuasaan. Di era digital, komunikasi politik menjadi semakin cepat, terbuka, dan interaktif. Namun, di sisi lain, muncul tantangan berupa berita hoaks dan polarisasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan etika komunikasi, literasi digital, serta sikap kritis dari masyarakat agar komunikasi politik dapat memberikan manfaat bagi kehidupan demokrasi. Oke, agar lebih mudah memahami bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi dalam kehidupan politik, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video demonstrasi. Melalui video ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana pendapat dan tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah. Aksi demo mahasiswa dan massa dari berbagai elemen masih berlanjut di sejumlah lokasi. Dilaporkan masa aksi demo mahasiswa di Jalan Sudirman kini dipindahkan ke kawasan DPR RI pada Senin 15 Juni 2026. Selain itu, masa mahasiswa terlihat menyetop kendaraan dinas TNI dari arah Senayan menuju Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat. Mereka meminta pengemudi membunyikan klakson. Kemudian juga terjadi ketegangan saat sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat terlibat perdebatan dengan Kapolsek Metro Menteng AKBP Braille Arnold Rondodowo di kawasan MH Tamrin Jakpus. Perdebatan terjadi ketika para pendemo ingin melanjutkan aksi mereka ke kawasan Bundaran HI. Namun aparat kepolisian yang berjaga berusaha menghalau dan membatasi pergerakan massa demi menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi. Dalam suasana yang cukup tegang, perwakilan massa dan pihak kepolisian saling menyampaikan alasan masing-masing terkait akses menuju titik aksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.